daftar nama di sosial media. Nah, ini adalah keahliannya Bapak saya yang satu ini. Bukan saja dia mampu untuk memperbanyak daftar namanya, mengajarkan banyak orang untuk bisa menggenerate, menghasilkan daftar nama seperti Mbak Shirley, Ci Ayen, Mbak Rotua, semua sudah belajar dari master kita yang satu ini. Silakan Mas Firmas. Oke, thank you Pak Roni. Halo rekan-rekan semua. Saya sambil sapa dulu ya Pak. Selamat malam teman-teman. Ya, ini pertanyaannya sebenarnya pertanyaan yang di sesinya kemarin ya, kalau nggak salah sesinya Bu Ayan ya. Tapi izinkan saya menjawab. Siapa yang mau belajar? Yang mau belajar punya banyak daftar nama, meskipun rekan-rekan semua pemula gitu ya. Izin cerita, jadi saya menggawangi Ayoro ini sejak Pak Roni mencetuskan program content creator. Saya pun juga belajar. Saya tidak hanya mengajar, saya tidak hanya berbagi, tapi saya juga belajar, saya juga praktek gitu ya. Buat teman-teman yang belum kenal, kenalan, saya Hermas. Saya memang 6 tahun terakhir memfokuskan di program affiliate ini. Tapi berbicara mengenai sosial media, saya paham tidak semua menjalankan, tidak semua melakukan. Ada beberapa rekan-rekan yang menjalankan, ada yang belum menjalankan. Ya, saya boleh minta feedbacknya dulu nih rekan-rekan. Ini pertanyaannya soalnya spesifik teknis. Ya, yang sudah aktif di sosial media, bukan scroll doang, tapi satu hari satu konten atau rutin lah minimal bikin kontennya. Ketik saya, yang belum belum coba. Kalau banyak yang belum, saya akan bantu jawab. Oke, belum. Oke, rekan-rekan semua, pada dasarnya begini, daftar nama bisa Anda dapatkan dari WA, dari keluarga, dari saudara, pakai ilmu FEBC yang disampaikan oleh Pak Roni. Nah, cuma memang WhatsApp terbatas, circle kita terbatas, ya. Jadi ada strategi lain, yaitu membangun sosial media. Tapi ingat, rekan-rekan semua, catat, sosial media butuh waktu, butuh proses. Kemarin waktu Mbak Sherly cerita, Bu Ayan cerita, Mbak Rotu sharing, ya orang-orang yang sudah menjalankan ilmu dengan sosial media marketing, itu punya ciri khas yang sama. Mereka tidak menyerah meskipun 3 bulan pertama nggak dapat kontak. Saya 3 bulan pertama nggak dapat kontak. Bu Ayan butuh 6 bulan lebih. Mbak Sherly juga kayaknya lebih dari 6 bulan ya. Mbak Rotua juga sama. Terus kalau rekan-rekan semua main sosial media berharap langsung dapat nomor kontaknya, menurut saya pribadi, teman-teman nggak akan bisa berhasil. Maka yang harus rekan-rekan lakukan adalah satu, pilih platformnya. Ini penting nih teman-teman, pilih platformnya. Ya, pilih platform yang teman-teman semua suka, mau IG, mau TikTok, terserah. Yang kedua, rekan-rekan semua, ya, mulai clear goal nih. Kalau udah pilih platformnya, clear goal. Goalnya apa? Bukan jualan. Bukan jualan. Sosmed untuk dapat daftar nama. Ya, kita bukan tipikal yang sosmed, "Hai guys, ini silakan di order di keranjang kuning." No, enggak. Ya, sosmed untuk daftar nama. Ya, jadi goalnya saya pengen dapat 100 daftar nama baru. Ya, oke. Lalu yang ketiga, untuk bisa dapat daftar nama, bikin konten. Kontennya rutin. Ya, makanya 2023 sejak awal Pak Roni udah menggaungkan kelas content creator. Ada banyak orang yang mengikuti, tapi tidak banyak orang yang menjalankan dengan rutin. Makanya rekan-rekan semua, kalau Pak Roni mengarahkan ini ada program, ada training, udah nurut aja, ya. Nah, terus rekan-rekan semua, konten yang teman-teman buat itu fokus, jangan kebanyakan random, nggak perlu joget-joget. Misalnya kalau rekan-rekan semua fokusnya untuk product approach, cerita. Kayak Mbak Shelly fokusnya cerita tentang apa yang Mbak Shelly alami, lakukan, dan juga sharingkan, ya. Misalnya tentang skincare, ya. Yang Bu Ayan lakukan, yang baru tua lakukan, sharing tentang bagaimana program ramping, tapi bukan yang semua dijelasin, cuma 1 menit. 1 minute. Kalau saya fokusnya kan ke affiliate, ya, saya tentang bisnis online affiliate. 1 menit aja bikin konten. Ya, contoh yang paling sederhana ya buat teman-teman yang mau belajar. Ini dia rekan-rekan semua 3 cara yang bisa teman-teman lakukan untuk bikin badan jauh lebih ramping. Yang pertama, tidur cukup. Yang kedua, rekan-rekan semua, pola makan harus dibenahi, olahraga harus dimulai. Yang ketiga, punya mentor. Nah, mentor ini akan membantu rekan-rekan semua untuk jauh lebih ramping. Sederhana, 3 poin ini yang saya lakukan dan akhirnya perut saya lebih ramping. Nah, buat teman-teman semua yang pengen ramping juga, DM saya sekarang ya, nanti kita bantu. Dah, sederhana gitu doang. Nah, teman-teman, memang ada kata gitu doang. Yang jadi PR adalah, nanti
kalau salah ngomongnya gimana, kalau nggak pede gimana, kalau nanti nggak ada yang kontak gimana, nggak ada yang, ya itu kan result. Fokus kita adalah berbagi. Jangan fokus ke hasil, fokus ke berbagi. Nah, itu semua akan dibahas di bootcamp Januari. Ya, semua akan dibahas detail, di breakdown, di jembrengin semua di Januari. Ya, jadi rekan-rekan semua jangan menyerah sebelum dicoba. Kalau misalnya baru tua, Mbak Sally, Bu Ayen menyerah, maka OTG tidak punya para dokter Susan juga. Wah, dokter Susan juga keren tuh. Aduh, gimana Mas Hermas bisa closing ini? Kok saya belum closing pas? Mas ini closing, terus berudul lagi closing. Wah, ya ini menarik ya. Dokter Yulia Siska juga, Bu Evi juga gitu ya. Banyak rekan-rekan semua yang udah merasakan hasilnya. Tapi ingat, saya mau mengingatkan rekan-rekan semua ya, kunci membangun sosial media harus punya tujuan. Kalau teman-teman nggak punya tujuan, ya rekan-rekan semua nggak akan bisa bertumbuh. Tujuan saya main sosmed adalah daftar nama yang saya bangun, saya arahkan ke event, ke Zoom. Kalau teman-teman siapa yang lihat kemarin Mbak Sari, Bu Rika, ada yang lihat teman-teman yang lihat testimoninya Mbak Sari Bu Rika dari sosial media, ya dari sosmed. Saya nggak kenal, saya belum pernah ketemu secara offline, dari sosmed. Ya, dari sosmed. Nah, Mbak Rika dari grupnya Mbak Sari, Bernard Pinak dari sosmed. Artinya apa? Sosmed powerful jika kita tahu caranya dan menerapkan. Tahu caranya adalah salah satu cara. Yang kedua adalah menerapkan rutin tanpa menyerah meskipun belum ada hasilnya. Gitu Pak Roni. Oke. Memang kalau kita bicara mengenai hasil dari sosial media itu, salah satu kendala terbesar adalah kemampuan untuk membedakan antara kepingin jualan atau kepingin untuk memberi gitu ya. Jadi hawanya kebanyakan para affiliate adalah kepingin untuk jualan. Karena kalau melihat begitu banyak orang-orang mendapatkan hasil yang luar biasa, sehingga hawa nafsunya adalah kalau aku setelah membuat konten dan nggak dapatkan hasil jualan, maka sosial mediaku atau kontenku nggak berhasil gitu. Jadi mungkin memang perlu banget diedukasi kepada semua teman-teman sekalian di sini yang sudah memberikan komitmennya untuk membeli tiket dan hadir ke dalam bootcamp tersebut, Empower, di bulan Januari 2025. Adalah mengetahui bahwa pada saat kalian nanti belajar mengenai social media atau konten dan ingin dapatkan hasil seperti yang sudah luar biasa, itu penekanan dari kata-kata Mas Hermas tadi penting banget, bahwa jangan mementingkan hasilnya, tapi mementingkan untuk memberikan value tersebut dari konten yang kalian miliki. Tapi secara detail kita nggak akan jelaskan hari ini karena itu kan bukan materi pada hari ini ya. Oke, pertanyaan kedua Mas Hermas. Bagaimana ini, saya nggak tahu apakah ini pertanyaan ini muncul karena salah atau benar gitu ya, tapi tetap saya baca. Bagaimana cara presentasi di acara korporat gitu ya, atau mungkin acara yang bukan seperti BB kita yang di Ciplas gitu ya. Jadi bagaimana cara presentasi di sebuah korporat atau di sebuah organisasi yang hanya meminta kita untuk edukasi wellness tanpa boleh menjelaskan program yang kita tawarkan. Coba aku ketik aja di sini sekalian, jadi bisa dibaca ulang nanti. Dan bagaimana cara memulai follow up ke masing-masing peserta yang menghadiri acara tersebut. Silakan. Iya, ini pengalaman saya pribadi ya Pak. Jadi waktu saya memang tidak script. Ya, saya cuma sharing sebagai edukator kesehatan gitu ya. Saya nggak ada ngomongin bisnis, saya nggak ngomongin peluang affiliate, saya edukator kesehatan. Saya sharing tentang obesitas Pak. Obesitas dan juga bagaimana cara mengatasinya. Saya kasih beberapa gambaran, visceral fat, lemak subkutan, dampak manfaatnya apa, benefitnya apa kalau kita punya badan lebih sehat, apa penyebabnya dan juga apa resiko terburuknya kalau kita badannya gemuk gitu ya. Lalu di endingnya Pak, saya kasih beberapa solusi. Solusinya adalah 1, 2, 3. Nah, solusi yang ketiga adalah wajib dimentori, wajib ikut program. Nah, cara bisa follow up di dalam sesi tersebut Pak, ada nomor kontak Pak. Ya, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu semua free konsultasi ramping ya selama 10-15 menit. Bagi rekan-rekan semua yang tertarik langsung WA saya sekarang. Jadi gitu Pak. WA saya sekarang, saya kasih slot sesi konsultasi gratis senilai 500.000. Bagi Bapak Ibu semua langsung WA, langsung saya berikan aksesnya di minggu ke depan, di 7 hari ke depan. Jadi boleh pilih slotnya. Itu langsung banyak Pak yang WA.
Langsung banyak WA. Nah, dari situ ada pertanyaan berikutnya tuh Pak, gimana cara follow up-nya? Lah, itu kan mereka udah pada WA Pak, tinggal saya follow up. Ya. Jadi saya nggak nanya satu-satu, ibu tadi sudah WA belum? Lah, nggak perlu, langsung aja. Kan mereka yang butuh. Jadi dari sejak saat itu Pak, banyak. Kita bikin sesi free consult. Gitu Pak, secara sederhana. Benar. Itu benar banget. Jadi ini bukan secara spesifik kepada yang khusus bertanya mengenai ini. Tapi kepada kita semua harus jelas bahwa yang pertama itu kita harus jelas people, orang yang kita mau presentasikan itu siapa. Kita harus jelas banget loh. Artinya kita mau menjelaskan kepada orang-orang yang sedang mencari bisnis atau kepada orang-orang yang sedang kepingin untuk mencari caranya agar bisa turun berat badan tanpa harus kelaparan dan tanpa harus olahraga berat. Itu harus jelas lebih dahulu. Ya. Kalau udah jelas, menyambung dari apa yang Mas dikatakan bahwa kedua berpikir mengenai value. Value adalah oke, kalau gitu saya akan berbicara mengenai apa gitu ya. Jadi kita nggak harus bicara mengenai program, tapi kita bisa seeding. Jadi apa yang Mas Hermas tadi lakukan itu adalah atau iya. Dan itu atau tips kenapa orang itu susah banget ikut di 5 kendala tersebut apa? Salah satu memfollow up apa yang dikatakan Mas Imran itu udah terbaik dah. Jangan kita yang follow up satu persatu, tapi tarik mereka dengan sebuah lead magnet. Jadi magnetnya apa? Berupa hadiah, berupa kalau diberikan free konsul, itu adalah sebuah magnet yang bagus sekali. Atau teman sekalian, kalau ini yang saya lakukan 15-20 tahun yang lalu, bicara mengenai dalam event organisasi tersebut sudah ada satu leadernya, ada satu orang yang sudah saya closing. Sehingga orang tersebutlah yang akan saya ajak dan ajarkan untuk memfollow up orang-orang yang akan tertarik seperti ini. Jadi dengan kata lain, karena waktu saya makin lama makin terbatas, saya selalu nyari satu orang terlebih dahulu yang mau komit, yang mau closing, sehingga dengan kata lain saya katakan kepada si ibu itu atau kepada si bapak itu, Pak, kita bisa kerjasama dalam event ini, nanti siapapun yang ada di sini kita bisa bagi hasil gitu ya. Bagi hasil seperti apa? Misalnya gini, kalau dalam konteksnya sekarang bagi hasil adalah kita bekerja sama 500.000 buat Bapak, yang 8.000 buat saya. Karena ini semua yang saya akan kerjain, dari Bapak bisa mempelajari bagaimana caranya sampai Bapak siap untuk menjadi affiliate yang efektif. Nanti 1,3 juta silahkan Bapak yang ambil semua. Jadi seperti itu sekalian. Jadi artinya bukan cuma sekedar berbicara mengenai berusaha menghubungin orang satu persatu, tapi selalu ada caranya yang lebih baik gitu ya. Oke. Nah, Iya, Pak. Pak Roni, sorry Pak. Yes, silakan. Aku kasih key highlight. Jadi teman-teman semua, tadi Pak Roni bagus banget. Key highlightnya adalah lead magnet itu harus ada nilainya Pak. Jadi tadi kan Pak Roni bilang ada free konsulnya. Nah, rekan-rekan semua free konsul tuh jangan, mungkin karena free konsul jadi gratisan, jadi kayak murahan jadi. Iya Pak, saya tuh kemarin ngobrol dengan, karena saya punya tim dokter spesialis penyakit dalam. Terus dia bilang gini, Mas Hermas tahu nggak, cara kamu mendampingi kayak tadi, itu dilakukan oleh dokter gizi klinik, dokter nutrisi. Itu harganya 500.000 Hermas, kamu harus tarik bayaran. Yes. Oh gitu ya, harus saya bayar. Tapi gini, saya nggak tarik bayaran, tapi saya bilang gini, rekan-rekan semua mohon maaf, slot saya terbatas, value-nya senilai 500.000, bagi rekan-rekan semua yang chat lebih awal akan saya berikan prioritas. Jadi apa ya Pak, jadi ada value-nya Pak, jadi nggak terkesan murahan, jadi orang nggak, itu kan kunci dari edifikasi sebenarnya kan gitu Pak. Benar. Itu Pak, apa namanya? Itu very good point banget. Seringkali kita ini mau bicara, mau nggak demo gratis? Aduh, zaman sekarang demo masih gratis gitu ya.
Jadi kalian sedang memberikan value yang kalian maunya murah tapi terkesannya jadi murahan seperti itu. Dan pada saat kita menjual paket atau program GoPro dengan harga 5 juta tersebut ada tambahan 8.000. Kalian pikir bahwa 8.000 itu terlalu mahal. Padahal kalau nanya berkali-kali dan juga dijelaskan cara penggunaan dan juga kalau kalian mengetahui siapa dibalik dari IO Pro komunitas tersebut, itu sangat murah, percaya saya. Nggak peduli kalian punya asuransi kayak gimana pun, percaya saya itu sangat murah sekali ya. Gak usah jauh-jauh Pak, gak usah jauh-jauh Pak Roni. Ya. Pak Roni waktu ikut training saya sama bulan ini kan bayar 2,5 juta per orang, ingat nggak Pak? Yes. Nah ini bootcamp Januari cuma 300.000. Iya. 400.000, murah. Jadi kalau rekan-rekan mau belajar sosial media, Pak Roni, Bulani, Bu Yus, semua leader-leader tuh bayar 2,5 sebelum bisa join bergabung di sini ya Pak. Jadi kalau rekan-rekan semua belum join bootcamp Januari, aduh, ikut aja yang 2,5 juta kelas kami. Itu lebih mahal, mending ini 400.000, 300.000, itu sih Pak. Benar sekali. Jadi apa Hermas yang dulu sebelum bergabung dengan New Skin, pada saat kita OTG mengarahkan, memberikan arahan untuk belajar gitu ya. Memang yang dipelajari sangat banyak sekali, sangat detail sekali. Tapi relevansinya ke New Skin itu tipis. Tapi sekarang apa yang bukan saja relevansinya itu 100% atau 1000%, tapi sudah terbukti bahwa bukan akan ada orang-orang yang memberikan hasil yang berasal dari komunitasnya OTG juga gitu ya. Jadi kalau kalian nggak percaya, ini kan mumpung masih ada waktu 3 bulanan gitu ya. Kalau nggak percaya, coba kalian cari kelas-kelas social media content creation yang bisa memberikan waktu sedemikian banyaknya, yang bisa bicara mengenai affiliate marketing atau mungkin yang berhubungan dengan produk-produk network marketing. Itu hampir nggak ada. Dan kalau misalnya ada pun juga mahalnya luar biasa gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih. Next, ada pertanyaan lagi. Apakah menulis story pribadi yang efektif di WA, Facebook, dan IG polanya harus sama atau berbeda? Mungkin karena di multiple platform, apakah story pribadinya beda-beda atau harus sama gitu Mas Hermas? Iya, saya udah pernah tes Pak, sama atau beda nggak masalah. Cuma kadang-kadang gini, orang menganggap kalau bikin story itu sudah dijamin ada yang reply. Teman-teman ekspektasikan bikin story itu nggak ada yang reply, nggak ada yang komen. Karena bikin story di WA, kalau kita kontaknya nggak begitu banyak, sepi krik-krik. Sama story FB, ada story di FB, tapi FB jarang story di TikTok, di IG, tapi jarang bikin konten. Sami mawon ya. Jadi rekan-rekan mau bilang bikin story-nya beda di WA, di IG, ada masalah. Udah pernah bikin sama dan ada yang reply, tapi sekalipun ibu dengan follower yang 18.000 belum ada yang reply juga, buat saya pribadi nggak masalah. Karena orang nyangkut, nah itu Pak kata kuncinya. Kita mengundang ke event, kita mengundang ke sesi Zoom. Ada orang nyangkutnya di story, ada orang nyangkutnya di feed, ada orang nyangkutnya di WA. Bagian kita nebarnya banyak. Nah itu mungkin bahasanya Pak Roni, nge-expose-nya banyak nih. Nebar jaringnya banyak. Ikannya nyangkut di sawah, di irigasi, di kolam, di apa tuh yang namanya di getek ya, kita nggak tahu. Cuma kadang-kadang gini Pak, orang tuh cintanya sama story mulu Pak. Ya. Jadi jangan hanya story. Bahkan gini, kita makan sosmed banget, saklek sosmed. Terus kalau ada orang yang tertarik, tetangga Anda gemuk, tapi Anda nggak mau prospek, menurut saya sayang juga. Jadi gini, saya belajar, meskipun saya, Pak Roni bilang, oh Mas Hermas sosmed, cara saya tidak hanya sosmed iya, event iya, belusuan iya, tetangga sebelah iya, jadi saudara iya, jadi saya nebar banyak. Karena pada dasarnya, bisnis kita nggak saklek dengan satu strategi. Yang penting, rekan-rekan semua menerapkan 5 poin yang tadi, 5 daily step tadi Pak Roni. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya tidak masalah sama. Yang concern kita adalah jangan hanya di story aja. Jadi kalau misalnya dia cuma story aja terus nggak ada yang reply, terus jadi pundung Pak, jadi sedih. Akhirnya dia merasa ini bisnisnya nggak cocok sama saya. Menurut saya itu kurang tepat responnya. Benar sekali. Dan saya memang ada beberapa data nih, mungkin Mas Hermas masih ingat angkanya. Katanya kalau zaman dulu tuh orang perlu terekspos 7 kali zaman dulu ya untuk bisa akhirnya belanja gitu ya, atau closing. Zaman sekarang mungkin perlu sampai dengan 12 kali. Bukan berarti itu harus selalu berasal dari direct atau WA yang kita kirim secara langsung.
Tapi kadang-kadang karena kita udah ngobrol sama dia melalui WA, terus nggak sengaja dia ngeliat di story kita, terus nggak sengaja nanti dia ngeliat di feed kita, jadi nggak sengaja dia ngeliat lagi IO Pro Basic dari iopro.id-nya yang di IG, terus nanti lihat lagi dari story Anda lagi. Jadi bagian dari social media itu memanfaatkan algoritma yang mana kalau di multiple platform yang akhirnya itu loh, yang exposure berulang-ulang, yang akhirnya seringkali orang tuh akhirnya aduh udahlah aku mau udah, karena kenapa, lagi di follow up atau presentasi hari ini mereka merasa bahwa enggak aku is okay kok kalau gemuk, besoknya sama suaminya dikasih lirikan maut gitu ya, lirikan mautnya bukan ke dianya tapi ke cewek lain gitu. Artinya suaminya ngelirik cewek lain, wah langsung semangatnya membara. 5,9 juta itu tidak ada artinya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman sekalian. Bagian dari exposure adalah karena kita tuh nggak bisa terus-menerus mengirimkan langsung direct kepada secara langsung ya, WA langsung kepada prospek kita, tapi akan terbaik kalau mereka melihatnya secara tidak langsung, kombinasi antara yang langsung dan tidak langsung. Iya. Oke. Izin Pak. Ya. Jadi Silakan. sekarang itu ada istilahnya tuh, ini istilah lama Pak, namanya 360 degree. 360 degree tuh orang buka handphone, buka status WA jam 6 pagi. Jam 7 dia buka status FB. Jam 9 dia buka IG. Jam 1 misalnya dia buka grup WA ya, pertemanan dia mau update. Jam 2 dia buka apa, jam 5. Jadi orang itu selama 360 atau 24 jam dia akan terpapar dengan beragam media channel. Jadi kalau rekan-rekan semua misalnya hanya berfokus pada satu hal, menurut saya sayang. Dan Mas Hermas tuh spending waktunya banyak nggak? Enggak, spending waktunya nggak banyak kok. Semudah Anda bikin story-nya kan satu Pak Roni ya. Story satu, tebar ke sana, tebar ke sini, tebar ke sharing, pakai three-way call ya, itu juga bisa dilakukan. Intinya sebenarnya startnya story. Kalau rekan-rekan nggak punya story, menurut saya pribadi akan kurang strong ya Pak. Jadi story itu akan menolong. Bener. Yang lama itu karena nyangkut Mas Irmas. Ya, nyangkut. Nyekrol Pak, scroll. Nyekrol, nyangkut kemana-mana. Jadi satu hal yang saya pelajari dari social media itu, kalau orang sukses itu bukan karena jago bikin konten, tapi karena memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Jadi leadership-nya itu tinggi banget, bukan karena bicara memimpin orang lain atau menginfluence orang lain, tapi karena mampu memimpin dirinya terlebih dahulu. Nah ini ilmu yang pertama mengenai personal power gitu ya. Jadi forget it, lupakan mengenai saya ingin influence orang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau nggak bisa menginfluence diri sendiri, terus gimana caranya seperti itu ya? Oke, jadi teman sekalian, Mas Dimas nanti mungkin ini kan udah jam pukul 8.35, nanti mungkin bisa dibantu dipikirkan menjelang berakhirnya acara pada malam hari ini, karena kan acara kita tuh masih 90 harian dari sekarang, 3 bulan dari sekarang gitu ya. Kira-kira teman-teman ini nanti 1, 2, 3 itu apa yang perlu mereka persiapkan gitu ya, menjelang nanti, sehingga mereka itu efektif banget pada saat mereka mengikuti bootcamp di bulan Januari. Tapi itu nanti aja sambil dipikirin. Nah ini pertanyaan berikutnya dari orang yang sama, pertanyaan nomor 2. Bagaimana strategi melakukan feel felt found yang efektif sehingga orang tertarik dengan pendekatan yang kita lakukan? Iya. Jadi sebenarnya felt found itu sederhana. Teman-teman itu kan sebenarnya handling objection ya Pak, konteksnya gitu ya. Benar. Saya selalu mengingat cara sederhana untuk mengatasi keberatan. Jadi orang itu mau keberatan, mau dia komplain, mau dia udah pernah punya pengalaman buruk di bisnis sebelumnya atau di program mapping sebelumnya, saya pakai pola feel felt found. Ya, saya nggak pernah lupa diajarin di tahun yang awal-awal gitu ya. Feel felt found. Saya lupa dulu yang ngajarin siapa. Sesi offline kali ya. Feel felt found. Saya mengerti perasaan ibu. Saya udah jalani program ini tapi nggak, ini mentor saya gitu. Saya mengerti perasaan ibu. Saya paham yang ibu alami karena saya juga pernah mengalami gitu. Feel felt. Dulu saya juga pernah didampingi tapi dengan program yang kurang tepat di bisnis saya sebelumnya, malah akhirnya jadi nggak berhasil. Found, tapi yang saya temukan di program ini Bu berbeda karena kita menggunakan pola yang lebih sederhana, karena yang sebelumnya rumit ya. Dan sekarang ibu 5-10 menit bisa cuma dari rumah, ibu bahkan harus nge-gym dan olahraga berat. Jadi feel felt found, termasuk dalam konteks bisnis. Saya nggak suka, ini kan bisnisnya kayak itu kan yang binari-binari itu. Oh, saya paham. Jadi kita harus feel dulu. Intinya gini,
Kalau ada orang yang komplain, handling objection, keberatan, jangan langsung defense, jangan langsung apa ya, jangan langsung di attack gitu ya. Ya istilahnya gitu ya Pak, jangan langsung di no 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 enggak. Kita harus rasain dulu feel-nya, karena orang itu lebih senang untuk diterima dulu bahwa oh Mas Hermas juga ngerti perasaan saya. Iya, saya dulu gini-gini. Bu, saya mengerti perasaan Ibu. Dulu saya juga pernah membangun bisnis dan resikonya besar. Tapi saya temukan di sini Bu agak berbeda, karena dulu saya nggak ada mentor, sekarang saya punya mentor. Dulu saya nggak ada sistem, sekarang udah ada sistem. Nah pertanyaannya ke Ibu, Bu, kalau seandainya di program ini bisa menolong Ibu, ya, dan goal bisa tercapai dengan jauh lebih cepat, dengan cara lebih enak, dengan pola yang lebih mudah, Ibu berkenan nggak saya ceritain 15 menit? Jadi rekan-rekan semua, feel felt found ini sederhana, polanya kayak tadi, tapi harus ada endingnya. Jadi jangan gini, saya mengerti perasaan Ibu, ya gini, feel felt found. Abis itu teman-teman nggak call to action, nggak jadi di presentasi. Saya mengerti perasaan Ibu, izinkan saya kalau Ibu berkenan. Jadi kita agak turun sedikit ya, izinkan saya kalau Ibu berkenan, ya, men-sharingkan program yang kami berbeda, dan saya berdoa ini bisa menolong Ibu juga untuk bisa mengalami, bisa merasakan goal yang berbeda dibanding program sebelumnya. Itu sih. Oke, luar biasa. Nah, saya pengen nambahin Mas Irmas. Ya. Pengen nambahin adalah saya mencari 10 orang yang mau malam ini juga itu memposting di story-nya, di feed-nya, atau dimanapun gitu ya. Saya mencari 10 orang. Kalau di IG jangan lupa tag saya, Roni Subragi. Kalau di TikTok sama juga kalau nggak salah. Jadi kalian, saya minta kalian untuk melakukan mirip-mirip seperti apa yang Mas Hermas katakan, udah ajarkan tadi. Tapi bicara mengenai konsepnya feel, felt, found. Caranya seperti ini. Bagi kalian yang sudah menghabiskan lebih dari 20 juta rupiah untuk menurunkan berat badan tapi tetap nggak bisa kurus, saya adalah orang seperti itu, dan saya menemukan caranya dalam waktu 7 hari menurunkan 15 cm, 5-10 cm, dan sampai jadi kalian menggunakan itu untuk bisa mencari orang-orang yang kalian inginkan, bisa gitu ya. Atau bagi kalian yang pernah yang sudah berolahraga mati-matian dan kelaparan, udah pakai IF dan tidak mengalami keberhasilan, saya tahu banget perasaan kalian, karena saya dulunya juga seperti itu, sampai saya menemukan satu program yang luar biasa, dan akhirnya dalam waktu 5 hari, 7 hari, 15 hari saya mengalami penurunan lingkar susu perut seperti ini. Bagi yang tertarik dan ingin mengetahui caranya, japri saya. Jadi saya mencari 10 orang yang mau buat feed tersebut, mau di story, mau dimanapun ya, tagging saya, dan nanti kita berdua bisa tag saya dan tag Mas Hermas. Kita berdua bisa bantu untuk memberikan komentarnya gitu ya. Oke, siapa di sini yang mau mencoba? Coba ketik angka 1. Mumpung ada masternya di sini. Mau. Wah, banyak nih Mas Hermas. Ini kayak semua ini udah pada beli tiket bootcamp yang di bulan Januari kayaknya. Oke, good. Last question. Ini ada pertanyaan yang terakhir. Coba aku follow up adalah bagian, bentar ya. Nah, ini aku kirim aja pribadi. Follow up adalah bagian dari sistem 7. Bagaimana caranya follow up lead dari sosial media yang sudah pernah dipresentasikan? Apakah pesertanya langsung diajak ke event berikutnya atau seperti apa? Iya, saya tanya dulu Pak. Nanti rekan-rekan semua yang udah dipresentasikan tuh dipresentasikannya via Zoom rame-rame atau Zoom personal. Jadi kalau udah dipresentasikan dari sosmed, leads diajakin ke Zoom, Zoom-nya rame-rame atau BB online yang jam 8 hari Rabu. Saya selalu merekomendasi rekan-rekan semua untuk personal private 3-way call-nya via Zoom. Kalau dia nggak bisa pakai Zoom, dia sibuk, pakai 3-way call-nya by phone. Tapi intinya adalah personal, karena rekan-rekan jangan banget ya, jangan melakukan follow up via WA. Gimana Bu? Ya gini, program ini akan lebih tajam closingnya kalau rekan-rekan semua memfollow up dengan sesi personal yang lebih terkondisikan. Beda kalau rekan-rekan semua cuma follow up pakai WA. Percaya sama saya, kalau rekan-rekan follow up-nya pakai WA, itu orang itu kalau tidak open atau banyak keberatan, dia cuma read only. Betul atau betul? Kalau dia ada keberatan, dia punya masalah budget, dia punya masalah A, B, C, dia pasti bagus, top, pakai si jempol. Betul atau betul? Siapa di sini yang pernah dikasih jempol gitu ya? Cara terbaik rekan-rekan semua adalah dulu izinkan saya 3-way call. Izinkan saya Zoom, atau izinkan saya memperkenalkan Ibu dengan partner mentor saya, praktisi kesehatan yang sudah lebih dari 5 tahun. Jadi Anda tarik mentor Anda. Kenapa? Karena follow up terbaik adalah personal follow up. Apalagi kalau rekan-rekan semua fokusnya adalah program ramping.
Ya, wong jualan enhancer, jualan barang-barang kecil aja harus follow up-nya baik, apalagi jualan program yang cukup intens ya. Lah, lalu setelah rekan-rekan personal, nah setelah personal kayak gitu, follow up ya. Bu, izinkan saya Sabtu ini ada event Bu di Jogja. Sabtu ini ada event di Bali. Izinkan saya merekomendasi event. Ibu berkenan hadir karena kayaknya lebih enak kita ketemu Bu. Selasa di kantor Jakarta. Atau kita ketemu yuk Bu. Ya, jadi tetap Zoom dulu. Karena orang kalau dari Zoom bersama langsung diajak ketemu offline, kadang kurang nyaman. Mereka harus personal dulu. Jadi memang ada stepnya. Mas, stepnya lumayan ya 2 kali step. Lebih mending nambah 1 step tapi closing daripada teman-teman instan tapi tidak ada yang closing. Menurut saya pribadi, ini saya pengalaman Pak. Jadi gini Pak Roni, banyak orang berpikir Mas Hermas sudah begini, udah begitu backgroundnya. No, saya masih pakai follow up personal, Zoom personal, ketemu di offline. Dan apakah langsung closing? Enggak ya, karena kan orang closing atau nggak closing itu bukan bagian kita, ranahnya kita. Kalau kata Bulani, yang bisa kita kontrol. Yang tidak bisa, yang bisa kita kontrol follow up, rutin, ajak ke event, expose, terpapar dengan beragam event kita. Jadi kalau ada BB online undang, ada sesi EDA undang teman-teman semua, edifikasi dengan baik ya. Jadi saya melakukan pola yang sudah disarankan Pak Roni. Jadi bukan pola yang apa tadi Pak Roni bilang sakti mandraguna langsung dari apa gunung gitu ya, enggak. Caranya sebenarnya bisa diterapkan, sudah disarankan di conference call. Hanya saja saya melakukan tanpa mikir. Artinya gini, saya udah lakukan aja dulu, hasil belakangan. Lakukan dulu, hasil belakangan. Mau sosmednya belum ada yang nonton, viewernya belum banyak, story-nya kagak ada yang reply. Saya udah nyebar ke banyak orang, mungkin belum ada yang nyangkut, nggak apa-apa. Tapi saya percaya teman-teman ketika rekan-rekan berdoa, Tuhan tuh nggak tinggal diam kok. Ngelihat umatnya berdoa sungguh-sungguh berjuang, Tuhan nggak tinggal diam. Bagian kita adalah, jangan pada saat kita berjuang, Tuhan udah mau kasih hujan, hujannya tuh hujan mau closing nih. Tuhan izin, saya nggak lanjut programnya, program affiliate-nya. Padahal Tuhan mau bilang gini, ya padahal udah mau saya kasih prospek, padahal saya mau kasih closingan, kita udah keburu mundur. Laku maha damang teman-teman semua. Artinya rekan-rekan semua membangun bis ini cuma kayak reseller jualan kacang, reseller jualan almond, reseller jualan baju kayak saya zaman dulu. Bis ini bukan setahun 2 tahun. Kalau rekan-rekan yang mungkin yang baru join baru, ya prinsipnya gini, ini bisnis besar, jangka panjang, bisa untuk pensiunan, dan bisa bahkan diwariskan. Kalau rekan cara jalan pikiran teman-teman bisnis ini kayak jualan keripik, aprik, pedas, jualan baju, cuma setahun, 2 tahun, 2-3 bulan, sayang. Makanya Pak Roni tanya, Pak Roni udah lebih dari 15 tahun. Ya, di sini rekan-rekan semua 5 tahun banyak. Kenapa? Cuma di sini rekan-rekan mentoringnya intens. Kalau mentok dikasih jalan keluar. Kalau misalnya bingung idenya dikasih jalan keluar. Polanya udah di-sharingin 5 pola tadi sama Pak Roni, daily 5. Bagian kita adalah bagian menabur. Taburlah yang banyak. Bagian penuaian, tunggu Tuhan kasih hujan, maka nanti akan ada yang taburan-taburan kita tuh menuai. Jadi bagian saya Pak, ini kalau ngomongin ke event balik ya Pak, karena saya isi tentang event. Saya nabur yang banyak Pak Roni. Ini biar teman-teman semua. Saya nabur di event sini, saya tabur, saya hadir di setiap event. Mau saya bawa tamu, kagak bawa tamu. Saya ingat banget, itu saya lupa ya, Pak Roni bulan yang ngomongnya. Kamu bawa tamu, nggak bawa tamu, bantu angkat bangku. Ya Pak, itu kata kuncinya. Itu saya ingat banget tuh. Kamu berhasil nggak di bis ini? Jadi kalau ada yang nanya, kenapa itu Pak Hermas? Kemarin ada yang nanya Pak, itu kayaknya Pak Hermas terus yang ngirim poster. Itu kayaknya Pak Hermas PIC-nya. Apa sih kelebihan Pak Hermas? Saya bilang, emang gak ada kelebihan apa-apa. Itu karena Pak Roni yang minta, itu juga bikin poster inisiatifnya. Pak, posternya udah ada belum? Saya inisiatif. Saya tanya ke Pak Roni, belum. Yaudah Pak, saya izin bikinin. Ya, rekan-rekan, saya ingat 1-2 bulan pertama saya bangun bis ini. Saya nggak pernah lupa. Kayaknya Mas Andi yang bilang, Hermas, kamu nggak berhasil di bis ini. Mau bantu angkatin bangku. Lihat itu Pak Roni, Pak Abi bantu angkatin bangku. Jadi, kamu ketika angkatin bangku, kamu lihat nih orang-orang pada bawa banyak, kamu jadi pengen, kebayang nggak Pak Roni? Akhirnya sejak saya BB online hadir, sesi hadir, mau bawa tamu kagak bawa tamu, sampai sekali bawa tamu jadi beberapa tamu jadi banyak gitu ya. Karena saya ngelihat bahwa leader-leader besar aja mau rendah hati turun ya, merendahkan hati untuk berbagi, bukain ruangan gitu ya. Dan teman-teman harus tahu, saya pernah satu kejadian Pak. Ini biar teman-teman tahu ya. Ini ada Mbak Laura nggak di sini? Wah, saya Batikan nemenin Mbak Laura ngisi training. Itu online, saat itu virtual hybrid. Mana Mbak Laura ya? Itu Mbak Laura, tamunya nggak ada guys. Itu tamunya nggak ada, tapi Mbak Laura tetap ngisi, saat itu virtual ya. Jadi orang nggak ada yang tahu, wih Mbak Laura keren ya, makasih Mbak Laura. Nggak ada yang hadir, Mbak Laura ada tuh.
itu Mbak Laura, kesaksian saya sama Mbak Tika nemenin. Gila ini Mbak Laura, saya foto tuh Mbak Laura, nggak ada yang dateng, tapi Mbak Laura tetap berintegritas ngisi di depan kamera. Ya saya cuma bilang gini, Mbak, saya doain Mbak Laura jadi milioner dengan cepat. Saya bilang sama Tika juga, saya bilang ke teman-teman core leader juga, wah, kualitas leader itu dilihat ketika rekan-rekan berjuang, tapi saat itu mungkin belum ada hasilnya, kita nggak tahu. So, teman-teman kalau ada yang nanya, apa strateginya Dr. Genti, saya, Pak Roni, dan orang-orang sebelumnya? Hasil itu bagian Tuhan. Bagian kita menabur yang banyak. Setiap event, setiap program, setiap sesi, udah invite yang banyak, daily fight. Hasil tuh belakangan. Jadi balik ke Pak Roni tadi, expose aja yang banyak, ya naburnya yang banyak. Itu Pak Roni balik ke yang event tadi Pak. Thank you. Nah, daily five itu seringkali orang mudah terjebak terhadap yang namanya daftar nama, yaitu bikin konten atau minta referral gitu ya. Terjebak juga dengan langkah yang ketiga, yaitu untuk prospecting, presentasi atau demo. Mereka kejebak di sana. Tadi saya ada baca mengenai, ada yang tulis seperti ini, suka deg-degan kalau nilainya tinggi. Nah, ini saya asumsi bahwa nilainya tinggi itu adalah karena mungkin harganya yang 5,9 juta gitu ya. Saya pribadi itu saya nggak pernah deg-degan karena saya tuh merasa menjualin seorang program yang nilainya 15 juta, cuman saya jualin dengan harga 5,9. Jadi kalau misalnya orangnya kebalik, kalau kalian merasa bahwa ini harganya cuma 2 juta terus dijual 5,9 juta, makanya deg-degan. Dengan kata lain, value yang saya lihat dari smart teknologi, smart device ini dengan program yang didukung oleh komunitas yang belakangnya itu orang-orang para background medis, nutritionist, background kesehatan, nilainya sangat tinggi sekali sehingga saya nggak sungkan di 5,9. Kalau bisa saya closingnya 6,5 gitu ya. Tapi gini teman-teman sekalian, pada saat kita berbicara mengenai mengajak ke event yang berikutnya, itu berbicara mengenai kalian hadir di event untuk mendengarkan berulang-ulang sampai kalian tuh nanti suatu saat tiba-tiba kalau ngomong sama orang itu udah keprogram gitu otaknya, brainnya udah keprogram. Oh iya, tiba-tiba kok jadi lebih lancar ya. Mungkin yang pertama, kedua, ketiga nggak bisa bagus ya, tiba-tiba yang keempat menjadi lancar karena kenapa? Selalu hadir di setiap pertemuan. Itu salah satu yang memang sangat luar biasa sekali. Oke, nah itu ada pertanyaan tadi ada pertanyaan yang terakhir, Mas Irmas. Jadi tadi itu saya ada satu pertanyaan. Oh ini Mas Irmas, katanya akan sharing bagaimana 7 closingan yang terakhir gitu ya, apa yang dilakukan gitu. Terus juga nanti kalau ada 3 tips yang mungkin bisa diberikan kepada teman-teman sekalian di sini untuk mempersiapkan apa sih yang mereka bisa lakukan agar nanti di bootcamp nanti bulan Januari itu bisa dipastikan kemungkinan mendapatkan hasil dan percepatan menjadi lebih luar biasa. Silakan. Iya, sebenarnya itu lead magnet Pak. Itu lead magnet biar pada hadir Pak. Jadi sebenarnya itu Oke. Itu adalah cara yang saya bagiin waktu kemarin. Tapi saya akan bagiin dalam angle yang lebih casual Pak. Karena kan sesi itu bukan sesi yang terlalu formal ya. Karena siapa yang mau belajar bagaimana saya bisa closing IO Pro di 2 event kemarin gitu ya, bisa closing 7 IO Pro, siapa yang mau? Yang mau ketik mau. Siapa yang mau? Ini penutup nih, yang mau ketik mau. Tapi ini rekan-rekan semua wajib praktek ya. Maksudnya rekan-rekan semua jangan hanya mencatat tapi wajib praktek, karena cara ini adalah cara yang sederhana ya, yang teman-teman bisa lakukan kok. Ya, saya itu menerapkan pola ini sudah setahun terakhir gitu ya. Setiap event saya siapkan caranya ya. Jadi gini, yang pertama saya itu punya yang namanya agenda bulanan. Ya, jadi saya tuh bisnis ini bukan cuma sekedar selling. Saya membangun bisnis itu membangun yang namanya perencanaan. Maka saya punya agenda bulanan. Agenda tiap Selasa ada ini, tiap Rabu ada ini, Sabtu ada ini. Jadi agenda tersebut rekan-rekan semua saya plot nih, Pak Roni. Saya plot nih teman-teman. Oke, ini hari Sabtu. Maka saya udah mulai woro-woro. Nah itu dia kata kuncinya. Jadi kita itu kadang-kadang kalau ada event mepet, betul atau betul? Udah tahu Selasa mau ada event, ngundangnya hari Senin lah kumaha damang, teman-teman nggak akan bisa maksimal. Saya Selasa besok saya udah mulai ngundang, udah mulai bantu tim-tim, woro-woro tim-tim itu dari Rabu. Jadi Selasa ini udah selesai nih.
Guys, congratulations buat teman-teman yang sudah hadir dan mengundang tamu. Siap-siap Selasa depan langsung bikin strategi, bikin woro-woro targetin gitu ya. Jadi 1 bulan saya punya agenda, ya. Saya tahu setiap Selasa ada event. Saya tahu setiap Rabu ada BB online. Saya tahu setiap malam ada sesi Zoom misalnya. Maka yang pertama, saya persiapkan diri dengan baik. Saya persiapkan leads dengan baik, ya. Yang kedua, saya persiapkan story saya. Ya, kayak tadi Pak Roni sudah spill tentang cara nginvite-nya yang program. Mbak, aku mau cerita, saya tuh lagi ada dalam komunitas, saya didampingi dan lingkar perut saya turun. Saya entah kenapa keinget Mbak, kalau Mbak berkenan saya mau cerita caranya gimana. Kebetulan sesinya gratis. Gimana Mbak, Selasa besok, apakah free? Nanti saya juga akan kenalin ke Mbak partner-partner saya yang sudah berhasil. Udah, sederhana gitu, kita nggak usah ngomongin bis dulu. Ya, kebayang teman-teman ya. Yang kedua, siapin story. Yang pertama, persiapkan. Yang kedua, siapkan story. Persiapkan itu eventnya, woro-woronya, udah mulai ngundang leads-nya. Yang kedua, story pribadi. Yang ketiga, rekan-rekan semua, saya belajar. Saya tidak hanya mengundang leads. Saya juga, kalau teman-teman yang sudah punya tim, saya mengedifikasi ke tim-tim saya. Saya mengedifikasi tim-tim saya bawa tamu juga. Jadi, tidak hanya saya sendiri yang bawa tamu. Saya pun harus bawa tamu, tim-tim bawa tamu. Ya. Dan, kalau rekan-rekan semua nih, mau lebih efektif, ini prinsip yang saya lakukan. Usahakan tamunya itu sudah terpapar dulu. Nah, catat ya. Terpapar dulu sebelum event. Nih. Jadi, kemarin yang pada closing, itu udah terpapar dulu. Mau 3-way call, mau Zoom kebayang nggak teman-teman? Ya, itu siapa yang bilang ya? Bulannya atau Pak Roni? Intinya gini, kalau mau diundang ke event, itu kan masih cold market. Ya, kalau cold market, orang yang baru banget, ya nggak apa-apa juga sih. Orang yang benar-benar baru nggak apa-apa juga. Cuma akan jauh lebih efektif kalau orang itu sudah terpapar, udah diajak ke Zoom, udah diajak ke sesi BB online, ya, sudah dijelaskan terlebih dahulu. Pada saat event hanya validasi. Saat event hanya testimoni yang beragam, ya. Baru yang terakhir, setiap orang yang hadir ke event, pastikan, kondisikan jangan ngilang. Ya, Bu, terima kasih sudah hadir di event. Izinkan saya untuk mendampingi Ibu programnya. Bahasa lain dari seakan-akan dia closing. Kebayang nggak teman-teman? Ya, seakan-akan dia closing. Ibu izinkan saya, Ibu kan sudah hadir ke event untuk mendampingi programnya. Pak Hermas, mohon maaf, tapi saya belum ada budget. Oh, it's okay Bu, nggak apa-apa. Tapi Ibu izinkan saya untuk berbagi sesi EDA ya, sesi AMA ya, sehingga orang itu seperti dikondisikan untuk dia ikut program. Pola 1, 2, 3, sampai 5 tadi, rekan-rekan semua, itu pola yang sebenarnya udah saya bagiin. Ya, jadi sebenarnya kalau rekan-rekan semua, 7 closingan tadi adalah cara yang saya lakukan bersama tim supaya itu bisa diduplikasi. Teman-teman, saya paham rekan-rekan banyak yang pemula. Saya paham rekan-rekan banyak yang belum jago presentasi. Saya paham. Teman-teman, solusi terbaik buat teman-teman yang belum biasa presentasi, kayak saya dulu, 6 bulan pertama saya tidak biasa presentasi. Ya, saya bawa ke event. Event adalah momentum terbaik untuk orang-orang leads kita, circle kita, beliefnya naik, melesat. Ngelihat lokasinya, ngelihat crowdnya, ngelihat orang yang berbagi. Mungkin dia nggak belief sama kita karena kita cowok, tapi ketemu sama testimonial emak-emak yang punya anaknya 5, wah ini relate sama saya. Ah, itu kan Mas Hermas cowok, ya. Oh, tapi yang ini emak-emak anak 5 nih, kayaknya relate sama saya. Oh, ini Mbak Tari yang pernah juga punggungnya sakit nih. Oh, ini nih Mbak Laura nih. Oh, ini siapa? Jadi relate pada saat event. Jadi saya closing gitu nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba. Yang saya lakukan adalah saya tahu kapan event-event tersebut. Ya, jadi contoh kayak event Selasa kemarin. 2 event Selasa kemarin, saya sudah ngeplot. Jadi pada saat muncul ada pengumuman dari AM, jebret tiap Selasa. Nah, ketika ada info event dari Pak Roni, ada event dari account manager, saya tidak pernah memandang sebelah mata. Catat teman-teman semua. Bukan mengajarkan, tapi saya mau menghimbau. Kebanyakan dari kita, saya paham banget kita tuh memandang sebelah mata setiap event. Betul atau betul? Betul. Siapa di sini yang menganggap dan jelek? Coba kalau di sini memandang sebelah mata boleh ketik ampun. Yang memandang sesi BB online sebelah mata, EDA, AMA sebelah mata, ketik ampun. Teman-teman, saya mau bilang gini. Karena kita mungkin sudah lama, sudah pernah ikut sesi berkali-kali, conference call berkali-kali, kita itu menganggap remeh. Menganggap sebelah mata. Setiap momen, setiap ada event,
saya selalu meninggikan, saya selalu mengedifikasi tinggi. Seakan-akan tuh event pertama saya. Ya, meskipun tuh event udah berkali-kali. Ya, jadi kebayang nggak rekan-rekan? Jadi saya hadir lebih awal, pulang sampai malam gitu. Udah pada tahu kok rekan-rekan. Kenapa? Hadir lebih awal, pulang paling malam. Kenapa? Saya memastikan bahwa saya mempersiapkan, saya memaksimalkan setiap momen, setiap event dengan baik. Bahkan event Zoom sekalipun. Ya, makanya saya nggak tahu tiba-tiba Pak Roni minta, ya udah kamu jadi PIC. Saya bukan karena pintar atau gimana ya, makanya saya yang paling hadirnya rutin. Ya bukan karena saya nggak ada waktu luang, saya juga sibuk, tetapi saya belajar. Ya setiap momen, setiap event, setiap Zoom, setiap event offline, kadang-kadang Tuhan bisa pakai ya untuk bisa menginspirasi orang dan tamu kita. Kita nggak tahu Tuhan bekerja di A, di B, di C, dan di D. Bagian kita udah nabur aja yang banyak. Jadi kalau rekan-rekan mau ngambil kesimpulan dari sesi malam ini, mau nggak bisa closing juga? Yang pertama, rekan-rekan semua wajib untuk mengetahui agenda terdekat. Yang kedua, persiapkan story. Yang ketiga, kondisikan nih invite-nya, edifikasinya, ya. Yang keempat, teman-teman semua tadi ya, setiap ada event, rekan-rekan semua jangan lupa follow up personalnya. Dan satu poin penting, saya udah ngerasain langsung. Sebelum hadir di event, usahakan banget orangnya sudah terkondisikan, sudah diceritain dulu, ya. Dan itu akan jauh lebih efektif dibanding dia ujuk-ujuk baru pertama kali kenal langsung diundang ke event kalau dia mau hadir. Kalau dia nggak mau hadir kan juga lepas malah karena kita nggak begitu dekat. Itu Pak Roni palingan sebelum nanti Pak Roni request yang 1, 2, 3 step Pak. Oke, thank you. Jadi nanti yang 1, 2, 3-nya untuk itu sebentar lagi silahkan monggo, tapi saya ingin tambahkan satu hal. Kenapa menggunakan event itu is so important? Karena orang yang paling gampang untuk dijualin adalah orang yang teredukasi. Saya ulangi ya. Jadi orang, tentunya mereka harus punya keinginan dan kebutuhannya gitu. Tapi kenapa mereka mau membeli? Karena mereka sudah teredukasi. Jadi menggunakan event-event dari ADA, AMA, BP Online, atau mungkin training yang lain, yang dimanapun di kota-kota yang ada adalah untuk mengedukasi mereka. Pertama cari kebutuhan, terus edukasi mereka. Nah, dengan kata lain teman sekalian, kalau misalnya mereka nggak hadir ke event tersebut tapi mereka punya kebutuhannya, tugas kalian bukannya cuma minta link dong terus sharing ke dia, karena kemungkinan bisa juga nggak ditonton gitu. Siapa sih yang mau nonton event 30 menit 1 jam gitu. Tapi kalau kalian bisa sudah mulai sedikit melakukan video editing, potong tuh 60 detik, potong tuh 120 detik yang paling relevan kirim ke dia. Potong tuh, atau mungkin kalian bisa summarize, bikin ringkasan secara singkat mau kirim ke dia. Jadi bagian dari event itu adalah kalau orang nggak bisa dibawa ke event, ya event itu yang harus mendatangin orang tersebut. Seperti itu sih ya. Oke, silakan Mas untuk 3 tips apa yang paling mau lebih juga nggak apa-apa. Tapi apa sih teman-teman yang bisa persiapkan mulai dari sekarang sehingga nanti di bulan Januari, omong-omong tiket sudah berubah harga dari harga spesial burung pagi atau early bird seharga 295.000 sekarang menjadi harga yang sebesar 315.000. Nanti semakin mendekati pindah bulan, kita nanti akan mengalami dinaikin sampai dengan harga normalnya adalah 395.000. Oke, nah silakan Mas Irmas, 3 tipsnya yang paling bisa digunakan oleh teman-teman semua yang di sini. Silakan. Ya. Oke, rekan-rekan semua, 3 tips dari saya. Ini Pak Roni request mendadak. Jadi sebelum event Januari, ya, rekan-rekan semua berarti ada bulan November, Desember, ya, Januari ya. Jadi ada 2,5 bulan, ya, hampir 3 bulan rekan-rekan semua. Saya mau kasih beberapa tips yang teman-teman bisa lakukan untuk mempersiapkan diri masuk ke 2025, ya. Jadi saya mengedifikasi ke tim-tim itu pakai pola yang Pak Roni sudah sampaikan. Tapi saya gaungkan berkali-kali. Gaungkan berkali-kali ke diri saya gaungkan berkali-kali ke tim saya, yaitu menjadi seorang affiliate yang efektif dan setidaknya membangun 30 tim atau 30 customer. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya men-setkan goal ke diri saya clear goal. Kalau teman-teman nggak clear goal, percaya deh teman-teman semua nggak akan clear action. Ya produk ya clear action ya. Clear goal dulu. Jadi kalau saya goal clear, affiliate efektif seminggu closing 1, membangun 30 customer atau 30 affiliate, Anda boleh pilih mau customer boleh, affiliate juga boleh. Saat itu saya sudah punya clear goal, saya edifikasi, saya pepet tim-tim saya, siapa di sini tim-tim yang mau mencapai goal tersebut. Nah,
Habis itu teman-teman semua, yang kedua, saya paham bahwa kita punya tantangan dan kendala. Saya paham kita punya tantangan dan kendala, terutama melihat kondisi ekonomi. Siapa di sini rekan-rekan semua ketika melihat kondisi ekonomi, apa mungkin jualan 5,9? Apa mungkin orang bergabung di Ayo Pro? Apa mungkin? Teman-teman mau tahu nggak? Saya mau bilang gini, justru ini momen terbaik. Saya itu akhir-akhir ini teman-teman ya, orang bergabung dengan program ini jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, jauh lebih terbuka. Saya nggak tahu nanti Pak Roni bisa tambahkan ya. Karena orang lagi kondisinya mencari. Siapa yang setuju ketik setuju. Orang lagi cari. Kondisi ekonomi yang orang butuh extra income, orang lagi cari. Karena orang lagi deg-degan. Gimana pekerjaan saya? Saya punya partner yang problemnya kerja di BUMN besar, di PHK. Kerjaan besar, di PHK. Yang udah settle banget, loss. Yang bisnisnya udah bagus, drop. Yang pertama udah punya goal. Yang kedua mindset. Jadi segala sesuatu itu di pikiran. Saya paham teman-teman, teknis sudah dibahas berkali-kali. 1, 2, 3 stepnya udah nggak perlu. Udah pada canggih lah teman-teman semua. Bootcamp tuh udah pinter semua. Tapi kadang-kadang kalau clear goalnya nggak ada, mindsetnya juga menurut saya pribadi kepikiran gini, aduh ini Jokowi, ini Prabowo, Indonesia Bahrain, Indonesia China, jangan dipikirin. Ya mereka juga nggak mikirin kita, Sintayong gimana nih bisa menang, jangan dipikirin lah, kita aja kagak dipikirin mereka, betul nggak? Betul nggak rekan-rekan semua? Saya belajar melihat di tengah kondisi ekonomi nggak mudah, justru teman-teman semua, saya bilang ini dengan penekanan tinggi ya, ini momen terbaik untuk membangun bisnis ini semakin besar. Ya, orang mencari peluang sehat, orang mencari peluang ramping, orang mencari peluang affiliate, Ayo Pro gitu ya. Yang kedua, mindsetnya harus di brainwash. Ubah pikiran-pikiran negatif, dicuci jadi bersih dengan pikiran yang baik. Jangan dicuci sama dunia. Dicuci sama dunia dengan omongan, nggak mudah, nggak mungkin, nggak mudah, nggak mungkin. Lo tiket konser aja sold out Bapak Ibu. Betul itu betul. Ya, apa? Kemarin tuh Bruno Mars, gila itu ngantri. Maroon 5 itu tahun depan udah pada ngerame ngantri. Ya, banyak konser-konser tuh gila-gilaan ngantri lah. Lah kumaha mah kita cuma jual program yang sederhana, yang lebih ngejelasin, lebih simpel dan bermanfaat buat kita. Maka kadang-kadang mindset yang perlu kita clearkan. Yang ketiga, teman-teman, terakhir ya, strategi udah dibahas berkali-kali. Beragam cara udah dibahas sama Pak Roni. Sampai Pak Roni udah nggak tahu nih, ini tim-tim udah dibahas paling lengkap. Saya yakin Pak Roni juga punya pemahaman yang sama kayak saya. Kata kunci yang teman-teman harus lakukan adalah melakukan setiap hari dengan why yang kuat. Melakukan setiap hari dengan why yang kuat jauh lebih strong dibanding dikopiak-kopiakin sama mentor Anda. Betul atau betul? Yang pertama, udah clear goal. Saya udah tahu nih, seminggu sekali closing 30 customer, 30 affiliate. Yang kedua, rekan-rekan semua, ya, mindset bahwa ini kondisi di mana kita harus menjadi pembawa misi yang baik, membawa berita baik, membawa good news bahwa hey, ini adalah momen terbaik supaya rekan-rekan semua ayo bertumbuh bareng-bareng. Saya udah pernah spill kemarin, saya bikin komunitas 40 plus. Ya, rame teman-teman semua. Saya pikir, banyak orang-orang perlu dibantu, single mom, prapensiun, orang-orang perlu dibantu. Dan yang ketiga, cara terbaik untuk bisa memanfaatkan bootcamp dan mempersiapkan nanti sebelum bootcamp. Ya, rekan-rekan semua wajib untuk melakukan setiap hari dengan why yang kuat, keluarga, anak, orang tua, ya. Nah, termasuk teman-teman semua mempersiapkan sosmed. Kenapa? Kalau rekan-rekan semua saya kasih tips sosmed, tapi teman-teman nggak punya habit setiap hari, ya nggak punya why yang kuat, percaya sama saya, sama aja Sami Mawon. Tips buat teman-teman semua, cuma 2 tips. Pilih platformnya, bagiin konten setiap hari. Udah gitu aja, sederhana. Pilih platformnya, bagiin konten setiap hari. Ya, nanti lama-lama teman-teman jadi tahu, oh begini caranya harus ditarik ke DM, oh begini caranya harus ditarik ke event. Pilih konten, ya. Yang kedua, rekan-rekan semua, pastikan teman-teman pilih platform. Yang kedua, pastikan konten yang teman-teman buat rutin setiap hari. Kalau rekan-rekan semua melakukan 3 poin tadi,
ya. Yang pertama, rekan-rekan semua sudah clear goalnya. Yang kedua, mindsetnya juga udah bener nih. Justru ini momentum terbaik untuk membangun bisnis yang besar, ya. Yang ketiga, rekan-rekan semua, lakukan setiap hari dengan why yang kuat. Teman-teman nggak akan nunggu Januari. Besok udah mulai gaspol, ya. Besok udah mulai gaspol. Jadi kalau ditanya, Mas Hermas presentasi setiap hari berapa? Saya minimal 3 presentasi. 3 ngundang, 3 presentasi. Dan dari zaman baheula, OTG juga ngejelasinnya gitu. 3 sehari, 3 sehari, 3 sehari, 3 sehari, 3 sehari. Ya, udah, lakukan itu setiap hari. Ya, maka rekan-rekan semua akan melakukan ya yang terbaik hingga persiapkan nanti di bulan Januari ya. Sharing 2-3 konten dari conference call. Iya, betul. Ya, betul. Sharing 2-3 konten dari conference call. Jadi rekan-rekan setiap conference call ada materi. Kalau tadi kan di poin extra poin tadi, yuk kita mulai belajar bikin kontennya dibagiin setiap hari. Teman-teman lihat, konten di IG saya, di TikTok saya itu sederhana. Ada yang pernah lihat IG saya, pernah TikTok saya lihat? Ya, itu kadang-kadang muka saya udah ngantuk, ya, muka saya udah senep, ya itu jam 1, ya, tapi saya belajar sehari bikin 2 konten, sehari bikin 2 konten. Cuma 1,5 menit, lagi di kantor bikin konten. Mas Enas berapa lama bikin konten? 5 menit, ya dapat 2 konten. 5 menit bikin 2 konten. Jadi bisa kok, ya itu banyak orang, kalau lightingnya bagus, pasti viewernya banyak. Belum tentu. Itu lightingnya jelek, jam 1 pagi, udah ngantuk-ngantuk, malah rame yang komen. Ya, intinya adalah hadir di bootcamp, ya. Hadir di bootcamp, saya nggak tahu Pak Rudi nanti ada pre-event nggak? Nanti mungkin bisa di-spill juga. Ya, oke, thank you Mas. Kita masih belum tahu apakah akan ada pra-event apa enggak, nanti dilihat bagaimana kesibukan dan juga kebutuhannya. Tapi yang pasti kita selalu berusaha untuk memberikan lebih daripada apa yang orang-orang kerasa sudah bayar gitu ya. Seperti apa yang kita lakukan dengan Empower Bootcamp yang saat ini. Tapi Mas Hermas, kita udah sampai ke penghujung acara, yang mana satu titik yang paling sulit dari setiap acara adalah bukan cuma hadir, mendengarkan, terus mencatat, tapi yang paling sulit adalah melakukan terus-menerus atau konsisten. Jadi teman sekalian, bagi yang sudah tadi mengatakan saya sedang mencari 10 orang gitu ya yang mau posting, konsepnya fill phone digunakan untuk handling objection udah pasti. Tapi kalau mau menarik orang pun juga bisa. Jadi tadi aku udah bilang ya, jangan lupa coba dibuat tagging saya dan Mas Hermas gitu ya. Nanti kita coba lihat apakah bisa ada yang bisa diimprove apa enggak. Dan tentunya apapun yang kalian pelajari dicatat, terus diberikan prioritas. Ini yang mana nih yang saya mau lakukan, karena saya belajar satu hal yang paling luar biasa. Nggak ada gunanya kalian belajar 100 hal, nggak ada gunanya kalian tanya 100 pertanyaan dan dijawab 100 jawaban oleh Mas Hermas, tapi habis itu nggak ngapa-ngapain.com. Oke? Belajar satu, lakukan berulang-ulang seperti itu. Jadi boleh nggak teman-teman sekalian, saya mengajak kalian semua untuk mengucapkan terima kasih kepada Mas Hermas dan semua pembicara sesi interaktif yang sudah ada, dan juga para moderator yang semuanya sangat luar biasa. Sesi saya untuk sesi tak jawab adalah di hari Senin depan ya teman sekalian, pukul 7.30. Saya seharusnya di hari Sabtu, cuman nggak bisa karena sedang dalam perjalanan pulang dari Jogja ke Jakarta. Tapi saya ubah itu ke hari Senin. Kalau sekalian memiliki pertanyaan, siapkan pertanyaannya. Kalau nggak punya pertanyaan juga it's okay, kita dengarkan, ikuti saja conference call pukul 7.30 di hari Senin. Oke, terima kasih Mas. Yes. Last message, monggo. Buat teman-teman semua yang sudah daftar bootcamp Januari, saya ucapkan congratulations. Buat teman-teman yang belum, saya cuma bilang gini, rekan-rekan, saya udah dapat bocoran konsep dari Pak Roni buat Januari. Rekan-rekan kalau mau ikut di luar sana, itu 2 juta juga nggak dapat kok. Serius. Saya ngelihat hatinya Pak Roni, hatinya OTG gitu ya. Itu event murah pakai bank. Kalau rekan-rekan semua hari ini ada yang belum daftar, saya rekomendasi, highly recommended daftar. Mindsetnya nggak cuma daftar sendiri, ajak tim-tim daftar. Kenapa? Bukan terlepas dari harganya bakal naik. No. Saya nggak mikirin itu. Mau naik tuh harganya mau 1 juta pun masih murah, beneran. Teman-teman, itu bukan cuma event 2 hari. Saya yakin Pak Roni pasti akan ada sesi ekstra. Kalau rekan-rekan semua nggak hadir, mohon maaf, teman-teman belajar sosmed di luar sana nggak akan relevan. Saya trainer sosmed 10 tahun. Nggak ada materi sosial media yang kontekstual sama di sini, kecuali dari OTG langsung. Kalau rekan-rekan semua sudah punya tiketnya, congratulations. Yang belum punya tiketnya wajib
saya tidak dalam konteks untuk jualan tiket, saya nggak dapat profit apa-apa, ya. Pak Roni juga, no. Pak Roni juga enggak, saya juga enggak. Maka rekan-rekan semua ambil keputusan sekarang. Daftar, hubungi ke pengundang Anda, hubungi ke mentor Anda, tanyakan ke tim supaya dapat harga khusus. Ya, itu aja Pak dari saya. Karena sayang kalau nggak nanti ikut yang kayak zaman dulu Pak Roni 2,5 juta. Gitu Pak. Saya kembalikan ke Pak Roni. Oke, thank you Mas Dimas. Terima kasih teman sekalian. Selamat malam dan sampai jumpa di hari Senin atau bagi kalian semua yang akan ke Jogja, sampai ketemu di Jogja juga nanti ya. Oke, Sampai bye. jumpa. Thank you Pak Roni. Thank you Mas.